Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Travis yang merupakan komandan pasukan SWAT. Namun tiba-tiba Travis ditelepon atasannya dan diperintahkan untuk segera menuju ke markas, padahal ia sedang menikmati liburan tahun baru. Karena Travis orang yang memiliki loyalitas dan dedikasi terhadap pekerjaannya, tanpa buang waktu dia segera berangkat ke markas. Sesampainya di sana, atasannya yang bernama Alan memberikan misi penting kepada tim Travis. Mereka diminta untuk membantu agen DEA dalam operasi penggerebekan para kartel narkoba yang sedang melakukan transaksi di sebuah pabrik tua terbengkalai. Alan juga memberi informasi bahwa target utama mereka adalah menyita barang bukti berupa narkoba yang disimpan dalam sebuah kontainer bergambar kalajengking. Alan juga mengirim 2 agen dari tim DEA untuk mendukung tim SWAT. Setelah menyiapkan semua senjata dan perlengkapan, mereka pun langsung berangkat. Let's go. Dalam perjalanan menuju lokasi, salah satu agen memperlihatkan foto kontainer dengan simbol kalajengking yang menjadi target utama mereka. Karena sudah terbiasa menjalankan misi penyergapan, tim Travis merasa percaya diri dan menganggap operasi kali ini pasti akan mudah. Alright, simmer down. Singkat cerita, mereka telah tiba di lokasi dan langsung melakukan penyergapan. Dalam sekejap, mereka mampu melumpuhkan para penjaga. Saat mereka berhasil menemukan kontainer dengan logo kalajengking, tapi secara tiba-tiba mereka langsung diserang oleh pasukan musuh. Dengan kemampuan tempur dan taktik perang yang mereka miliki, tim Travis langsung melawan habis-habisan dan berhasil menghabisi para penjahat. Bahkan mereka berhasil menangkap salah satu pimpinan kartel yang bernama Diego. Tapi sialnya dalam baku tembak barusan salah satu anggota tim Travis harus gugur. Saat situasi mulai aman, 2 anak buah Travis mencoba membuka kontainer tersebut. Namun tiba-tiba setelah mengatasi masalah barusan, mereka memutuskan untuk kembali memeriksa isi kontainer tersebut. Dan ternyata, isi dalam kontainer bukan narkoba, namun terdapat seorang pria misterius yang memiliki tato kalajengking di punggungnya, dan ia mendapat julukan The Scorpion. Anehnya, Scorpion sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun yang membuat semua orang penasaran siapakah sebenarnya sosok Scorpion ini. Sehingga Travis memutuskan untuk membawa Scorpion ke markas tim SWAT sekaligus Diego si bos kartel. That's not our problem anymore. Sesampainya di sana, Scorpion menunjukkan muka seram kayak Balmond yang membuat Alan ketakutan. Alan langsung menegur Travis yang telah membawa Scorpion ke markas tim SWAT karena seharusnya Scorpion diserahkan kepada yang berwenang. Travis beralasan kalau dirinya ingin menginterogasi mereka lebih dulu untuk mendapatkan informasi. Phil is dead. Don't you want to know why? Di samping itu, kita diperkenalkan dengan seorang ketua mafia yang bernama Falz, orang yang selama ini menahan Scorpion. Tak berselang lama, Falz melihat berita tentang Scorpion yang saat ini sedang ditahan di markas tim SWAT yang ada di kota Seattle. Mengetahui hal itu, Falz sangat marah. Dia langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang ke markas tim SWAT yang diketahui hanya dijaga oleh belasan personil. Scorpion. I don't want to lose him. Not now. Di saat yang sama, Travis sedang menemui rekannya yang bertugas sebagai IT untuk menanyakan tentang identitas Diego dan Scorpion. Petugas IT mengatakan bahwa Diego adalah seorang tentara Hungaria yang sekarang sudah membelot menjadi kelompok mafia, sementara Scorpion sendiri belum ditemukan identitasnya. Not on him. He's not in any active database. Just find out who he is. You got it, boss. Kemudian Travis memasuki sel Scorpion untuk menginterogasinya, sementara Diego akan diinterogasi oleh anak buahnya Travis. Untuk mendapatkan informasi, Travis melontarkan beberapa pertanyaan kepada Scorpion, namun Scorpion malah mengatakan kalau ingin tahu tentang dirinya, tanyakan saja kepada Diego. Have you asked Diego who I am? She should attend to that. Di sisi lain, Diego yang sedang diinterogasi oleh anak buah Travis, dia merasa kalau bosnya pasti akan membunuhnya atas penangkapan ini. Maka dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menghantamkan kepalanya.
Travis yang baru datang pun terkejut melihat Diego sudah tewas. Dia lalu menemui Scorpion untuk menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Scorpion menjelaskan bahwa dirinya sedang diburu oleh musuh lamanya yang menginginkan sesuatu bernilai miliaran dolar. Scorpion juga memperingatkan bahwa sebentar lagi akan ada agen federal yang datang untuk menjemputnya. We do not have much time. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, dua pria datang yang mengaku sebagai agen yang ingin membawa Scorpion. Saat itu juga Travis langsung melontarkan berbagai pertanyaan, tapi kedua pria itu hanya diam tanpa memberi jawaban, hingga akhirnya mereka pun baku hantam. Satu dari mereka berhasil dilumpuhkan, sementara yang satunya lagi dalam kondisi terdesak. Pria tersebut memperingatkan, jika tim SWAT menolak menyerahkan Scorpion, maka mereka akan menanggung konsekuensinya. Travis segera lari ke sel di mana Scorpion ditahan, tapi tanpa diduga Scorpion sudah berhasil melepaskan diri sehingga pertarungan sengit pun terjadi. Disinilah kita diperlihatkan bagaimana kehebatan Scorpion dalam pertarungan jarak dekat, sampai Travis dibuat kewalahan dan senjatanya berhasil direbut oleh Scorpion. Namun dia justru mengembalikan senjata itu kepada Travis karena dia menyadari bahwa musuh besarnya adalah Falz yang akan segera datang dengan membawa semua pasukannya. Scorpion pun mengajak Travis bekerja sama karena serangan besar-besaran akan segera terjadi. Hands on your head. Travis dan Ellen yang masih penasaran kembali menemui Scorpion untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria misterius yang ada di hadapan mereka. Scorpion akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah seorang agen rahasia yang telah mencuri sesuatu bernilai miliaran dolar. Namun saat ini ia sedang diburu oleh Falz, seorang bos mafia kejam yang memiliki pasukan pembunuh bayaran. Scorpion juga mengungkapkan bahwa kemungkinan ada salah satu anggota SWAT yang menjadi informan untuk Falz. I quickly realized that information your team is involved. Mendengar hal itu, Travis berencana memindahkan Scorpion ke sebuah tempat rahasia agar si informan Falz tak bisa melacak keberadaan Scorpion. I'm not gonna let another person I care about die today. I was personally put in charge of Lendemo. Sementara Falz terlihat sedang menemui seorang hacker andalannya untuk meretas sistem markas SWAT. Tak hanya itu, Falz juga memerintahkan si hacker memeriksa seluruh identitas semua anggota SWAT beserta keluarga mereka. Tak butuh waktu lama, mereka pun berhasil menemukan lokasi Scorpion yang saat itu akan dibawa pergi oleh Travis. Mengetahui hal itu, Falz segera memerintahkan anak buahnya untuk segera menembak Travis dan merebut kembali Scorpion. Saat dalam perjalanan, Scorpion melihat ada seorang sniper di atas gedung yang sedang membidik Travis. Dan tiba-tiba beberapa anak buah Falz langsung datang untuk menangkap Scorpion. Tanpa diduga, Scorpion berhasil melepaskan ikatan di tangannya, lalu menghajar semua anak buah Falz. Semua anggota SWAT yang melihat itu langsung bergegas untuk membantu Travis dan Scorpion. Petugas IT kemudian menghubungi agen federal lain untuk meminta bantuan. Namun sialnya, sambungan tersebut telah disadap oleh hackernya Falz. Mengetahui pasukan telah dibantai, Falz segera mengirim lebih banyak anak buahnya untuk menyerang tim SWAT sekaligus menangkap Scorpion. Namun tim SWAT sudah bersiap menyambut kedatangan mereka sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Karena kalah jumlah, akhirnya Travis dan timnya harus mundur dan masuk ke dalam gedung untuk bertahan. Namun sayangnya, dalam penyerangan kali ini salah satu anak buah Travis harus tewas. Travis kemudian memerintahkan petugas IT untuk mengunci seluruh pintu dan akses masuk ke dalam gedung agar mereka bisa lebih aman. Saat mereka berusaha mencari bantuan, tiba-tiba sinyal terputus dan listrik padam.
Mereka benar-benar terisolasi di dalam gedung, sementara pasukan Vals sudah bersiap mengepung mereka dari luar. Namun beberapa saat kemudian sebuah telepon berdering, padahal sebelumnya sinyal terputus dan mereka tak bisa melakukan panggilan. Travis lalu mengangkat telepon tersebut, dan ternyata itu adalah telepon dari Vals. Di sini Vals menawarkan kesepakatan, jika mereka bersedia menyerahkan Scorpion, maka ia berjanji tidak akan menyerang tim SWAT lagi. Namun Travis dengan tegas menolak tawaran tersebut yang membuat Vals sangat murka. Bahkan dia mengancam akan menghabisi keluarga anggota tim SWAT. Scorpion. Mendengar itu, Scorpion meminta Vals untuk tidak melibatkan anggota keluarga tim SWAT yang sama sekali tidak ada kaitannya. Scorpion memutuskan bahwa dia akan menyerahkan diri kepada Vals dalam waktu 10 menit lagi. All their lives were Scorpions. I'm coming out. I will be out in 10 minutes. Keputusan tersebut membuat Vals lebih tenang dan langsung memerintahkan tangan kanannya yang bernama Yuli untuk bersiap membawa Scorpion. Ternyata, Travis sama sekali tak berniat untuk menyerahkan Scorpion, ia justru telah menyiapkan sebuah rencana untuk menjebak Vals. Travis memerintahkan timnya untuk bersiaga di setiap jendela gedung. Sementara Scorpion diminta memakai seragam salah satu anggota SWAT yang telah tewas, kemudian membawanya keluar melalui pintu belakang. Ketika musuh terpancing, barulah pasukan SWAT yang sudah bersiaga akan melancarkan serangan. We're SWAT. We're the baddest motherfuckers on earth. Namun saat pintu belakang dibuka, Vals langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk masuk dan menangkap Scorpion. Namun tiba-tiba, Vals melihat ada kedipan cahaya yang merupakan sandi Morse. Dia pun memberitahu kalau semua ini hanya jebakan, dan saat itu juga ia langsung menarik pasukannya. Pull everyone back. It's a trap. Melihat musuh yang tiba-tiba mundur, Travis pun bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. What just happened? Allen yang memantau dari komputer milik IT menyadari bahwa ada seseorang yang telah memberi informasi pada musuh tentang rencana mereka, sehingga ia pun segera menuju ke tempat cahaya tersebut. Kemudian seluruh tim SWAT akhirnya kembali berkumpul, kecuali satu orang anak buah Travis yang bernama Samsul. Mengetahui hal itu, Travis langsung mencari Samsul yang ternyata adalah mata-mata yang disuap oleh Vals. Merasa kejahatannya sudah terbongkar, Samsul kemudian melepaskan tahanan FBI palsu yang kita sebut saja Paijo. Dia berencana menuju ke ruang basement untuk menonaktifkan sistem penguncian agar pasukan Vals bisa masuk ke dalam markas SWAT. Delivery 50 million, that hasn't changed. Namun saat mereka pergi ke basement, tiba-tiba Allen berhasil menciduk mereka berdua. Paijo langsung mematahkan leher Samsul lalu kabur dari sana. Tak lama kemudian, Travis datang menemui Allen dan menjelaskan bahwa Samsul adalah mata-mata dan sekarang sedang menuju ke ruang basement untuk mematikan sistem. Begitu mereka sampai di sana, ternyata sistemnya sudah berhasil dimatikan oleh Paijo, sehingga terjadilah baku hantam. Ketika mereka kembali, rupanya pasukan Vals telah berhasil masuk ke markas karena sistem pengaman sudah lumpuh. Tak ada pilihan lain, pasukan SWAT harus menghadapi musuh yang kini mengepung mereka dari segala arah. Let's go. Karena kalah jumlah, beberapa anggota Travis harus gugur, sementara yang lainnya terpaksa mundur dan menuju ke basement agar tidak terkepung. Dalam situasi ini, Allen justru tertinggal dengan rekan-rekannya dan malah bertemu dengan Yuli si tangan kanan Vals, sehingga mereka pun harus berduel. Saat mereka sedang gelut, tiba-tiba Vals menyerang Allen sampai pingsan. Di sini Vals memerintahkan Yuli dan pasukannya untuk pergi ke basement. Sementara pasukan tim Travis juga menuju ke basement hingga akhirnya mereka bertemu dengan Scorpion. Di momen ini Scorpion menyuruh mereka semua merunduk lalu membantai semua anak buah Vals. Kemudian tim Travis yang berhasil selamat diperintahkan keluar melalui sebuah terowongan.
Scorpion meminta mereka untuk segera mencari bantuan setelah sampai di luar. Namun Travis dan Scorpion memutuskan untuk kembali masuk ke dalam markas demi menyelamatkan Ellen. Mereka pun berpencar agar bisa lebih cepat menemukan Ellen. Dan sialnya mereka justru berhadapan langsung dengan Falz dan Yuli. Scorpion terlibat adu tembak dengan Falz sampai kehabisan peluru, sehingga mereka pun harus berduel 1 lawan 1. Tapi Scorpion yang memiliki pengalaman bertarung melawan Yuri Boyka, tentu saja dia mampu menghabisi Falz. Di sisi lain, Travis dan Yuli mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk saling menumbangkan. Namun hingga di suatu momen, akhirnya Travis berhasil menjatuhkan Yuli sampai tewas. Setelah semuanya usai, Travis akhirnya menemukan Ellen yang telah siuman dari pingsannya. Mereka bertiga pun beristirahat sejenak sambil menunggu bantuan datang. Di sana, Travis meminta Scorpion untuk segera pergi, dan tiba-tiba Scorpion mencabut giginya yang ternyata menyimpan sebuah microchip yang selama ini diincar Falz. Scorpion mengatakan dalam microchip itu terdapat data rahasia berharga miliaran dolar. Kemudian Scorpion menyerahkan microchip itu kepada Travis karena dia percaya bahwa Travis mampu menjaganya dengan aman. Namun tanpa diduga Ellen menembak Scorpion dan Travis. Beruntungnya tembakan Ellen hanya mengenai bahu Scorpion, sedangkan Travis berhasil menghindar. Ternyata Ellen selama ini mengincar data tersebut. Ia dengan sengaja mengerahkan tim SWAT bukan untuk menyelamatkan Scorpion, melainkan untuk merebut microchip tersebut. Kemudian Ellen melarikan diri ke arah hutan. Melihat itu, Travis segera mengejarnya demi mendapatkan kembali microchip yang sangat penting. Saat berada di tengah hutan, tiba-tiba Ellen muncul dan langsung menyerang Travis. Dan beruntungnya Travis berhasil bertahan, bahkan mampu membalikkan keadaan dan melumpuhkan Ellen. Pada akhirnya, Ellen tak punya pilihan selain menyerah dan membiarkan dirinya ditangkap. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Tim bantuan akhirnya datang dan membawa Ellen untuk diadili oleh pihak berwajib. Kemudian seorang petugas meminta Travis untuk mengidentifikasi jenazah yang mereka yakini sebagai Scorpion. Namun saat Travis melihat jasad tersebut, dia berbohong kalau itu memang Scorpion yang sudah tak bernyawa. Travis sengaja membohongi petugas agar tak ada lagi yang mengincar Scorpion yang saat ini masih hidup dan telah pergi tanpa diketahui keberadaannya. Setelah mengatasi semua kekacauan yang terjadi, Travis memutuskan untuk pulang demi merayakan malam tahun baru bersama keluarganya. Oke Bolo, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa bersyukur hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.